Pada video kali ini kita akan membahas turunan dari persamaan kontinuitas. Nah, pertama-tama ya kita gambar sebuah kubus berada di dalam fluida dan fluidanya mengalir ke arah yang acak atau ke segala arah. Misalnya dalam kasus ini alirannya secara umum dari kiri ke kanan, tetapi juga memiliki komponen arah vertikal. Nah, memang agak sulit ya digambarkan di layar, tetapi fluida juga memiliki komponen kecepatan yang masuk ke dalam dan keluar dari bidang layar. Kubus yang kita bayangkan ini adalah sebuah volume control atau kontrol volume. Kita bisa membayangkan volume kontrol dalam bentuk apapun, dan lebih spesifik lagi, kita bisa membayangkan volume kontrol yang sangat kecil, bahkan infinitesimal. Maksudnya, kita bisa membayangkan sebuah kubus sebesar ini atau yang lebih kecil, atau bahkan sekecil mungkin yang bisa kita bayangkan. Mari kita fokus ke kubus ini saja ya. Sebuah kubus kecil di lautan fluida. Sekarang saya akan memperbesar tampilan kubus tersebut untuk memahami apa yang sedang kita bahas. Jadi kita punya fluida yang mengalir dari arah acak. Agar lebih jelas, kita akan mendefinisikan sistem koordinat. Kita gunakan sumbu koordinat kartesian, tangan kanan X, Y, Z. Letakkan titik asal pada sudut kubus tersebut. Kita akan menandainya dengan titik merah. Di titik ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Kubus ini memiliki tiga panjang diferensial, yaitu dx, dy, dan dz. Persamaan kontinuitas pada dasarnya adalah pernyataan hukum kekekalan massa. Jadi kita bisa katakan bahwa massa yang masuk ke dalam kubus dikurangi massa yang keluar dari kubus harus sama dengan laju perubahan massa di dalam kubus terhadap waktu. Dengan kata lain, jika massa masuk tetapi tidak ada yang keluar, maka massa dalam kubus akan meningkat terhadap waktu. Sebaliknya, jika massa keluar lebih cepat daripada yang masuk, maka massa dalam kubus akan menurun terhadap waktu. Untuk menyederhanakannya, kita asumsikan massa masuk dari sisi kiri dan massa keluar melalui sisi kanan. Berikut adalah komponen kecepatan arah X. Sekarang mari kita tinjau massa yang masuk dari sisi kiri kubus. Yang kita amati adalah massa jenis fluida dikali laju alir volumetrik. Itu akan memberi kita laju aliran massa pada lokasi tersebut. Misalnya, massa jenis pada posisi X dikalikan kecepatan pada posisi X dikalikan luas penampang. Dalam hal ini, luas penampangnya adalah dy kalikan dz. Jadi, secara relatif, kita melihat massa jenis dikalikan laju alir volumetrik yang menghasilkan laju aliran massa dari sisi kiri permukaan. Kita juga memiliki fluida yang bergerak ke atas, ke arah positif Y. Ini berarti fluida mengalir melalui sisi atas kubus. Ada juga fluida yang mengalir keluar dari layar atau ke arah positif Z, yang berasal dari sisi belakang kubus. Jadi kita punya istilah kedua untuk massa yang masuk dari bawah dan istilah yang setara untuk massa yang masuk dari belakang. Ada dari bawah, ada dari belakang. Kita juga bisa melakukan hal serupa untuk massa yang keluar dari kubus. Untuk menyederhanakannya, mari kita bahas massa yang keluar dari sisi kanan kubus. Keluar dari sisi atas dan keluar dari sisi depan. Jadi ada tiga ya, kita menyederhanakan. Massa yang keluar dari sisi kanan kubus, massa yang keluar dari sisi kiri kubus, dari atas kubus, dan dari sisi depan kubus. Kita juga merapikan persamaan-persamaan tersebut dan memindahkannya ke pojok layar agar tidak mengganggu. Sekarang kita bahas massa dalam kubus. Massa di dalam kubus cukup dihitung sebagai massa jenis dikalikan volume diferensial. Jadi massa itu sama dengan rho kalikan dx kalikan dy kalikan dz. Jika kita ambil turunan massa terhadap waktu, maka dm per dt, massa turunan massa terhadap waktu, sama dengan d rho per dt kalikan dx, dy, dan dz. Sekarang kita menganalisis semua nilai m dot atau massa yang masuk, m dot keluar ya, m dot masuk, m dot keluar, dan dm per dt ke dalam satu persamaan.
Massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan laju akumulasi massa dalam volume kontrol. Nah, sekarang kita bagi kedua sisi dengan dx, dy, dan dz. Secara alami, di sisi kanan semua variabel diferensial hilang. Kita hanya menyisakan satu panjang diferensial untuk masing-masing sumbu. Misalnya, pada suku pertama, yang tersisa hanyalah 1/dx. Setelah menyederhanakan dan merapikan, kita dapatkan rho dikalikan kecepatan arah min x di posisi x dikurangi rho dikali kecepatan di posisi x plus dx. Tadi arah x, sekarang x plus dx. Dan hal yang sama dilakukan untuk arah y dan z. Karena kita berurusan dengan panjang diferensial dan dx, dy, dan z itu mendekati 0, maka kita memperoleh 3 turunan parsial. Jika kita menyederhanakan dan memindahkan ke satu sisi, maka kita dapatkan bentuk umum dari persamaan kontinuitas. Ada penyederhanaan umum dari persamaan ini. Pertama, jika aliran bersifat steady atau stabil, maka massa jenis tidak berubah terhadap waktu. Hasilnya, jumlah ketiga turunan tadi bernilai 0 karena tidak ada perubahan massa jenis terhadap waktu. Atau jika fluida dapat dimanfaatkan atau incompressible, artinya massa jenis itu tidak berubah terhadap waktu, maka massa jenis bukan fungsi dari x, y, dan z dan tidak dapat berubah terhadap waktu. Ini juga mencerminkan aliran steady. Jika massa jenis ditarik keluar dari turunan, karena 0, kita mendapatkan bentuk sederhananya du per dx plus dv per dy plus dw per dz sama dengan 0. Untuk memahami persamaan ini, anggap aliran 2 dimensi, artinya tidak ada aliran ke arah z. Jadi, w kecepatan dalam arah z itu 0. Maka kita hanya menyisakan 2 suku, du per dx plus dv per dy sama dengan 0. Kita anggap fluida tidak dapat dimampatkan, bersifat 2D, 2 dimensi, dan kecepatan di sisi kanan kubus lebih besar dari kecepatan di kiri kubus. Itu berarti du per dx-nya itu lebih dari 0. Jika du dx lebih dari 0, maka dv per dy harus lebih kecil dari 0. Artinya, jika fluida mengalir masuk dari bawah dengan laju tinggi, maka jumlah fluida yang keluar dari sisi atas harus lebih sedikit. Ya, ini logis ya. Karena berdasarkan hukum kekuatan massa itu tidak berubah, tetap. Jika sebelah kanan cepat, atasnya lambat. Artinya, sebagian fluida yang masuk dari bawah harus keluar melalui sisi kanan, yang menjelaskan mengapa kecepatan di sisi kanan meningkat. Dengan kata lain, sebagian massa itu berpindah arah. Itulah sebabnya kecepatan keluar lebih tinggi dari sisi kanan. Jadi pada dasarnya persamaan kontinuitas ini adalah bentuk dari hukum kekekalan massa. Sekali lagi ya, persamaan kontinuitas itu adalah bentuk dari hukum kekekalan massa. Dan untuk aliran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan, incompressible, massa di dalam kubus tersebut harus tetap konstan.